Selamat datang jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan pada ibadah online Gereja Every Nation Jogja pada hari Minggu 19 April 2020. Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita percaya, kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, maka ia hadir bersama-sama kita pada saat ini. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, karena gereja sesungguhnya bukanlah bangunan, tetapi kumpulan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Meskipun saat ini kita beribadah melalui media online. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk perlindungan dan kebaikan Tuhan buat kami semuanya. Bapa, kami serahkan waktu ini kepadamu, kami dedikasikan waktu ini kepadamu ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, mau memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami percaya, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan 2 lagu penyembahan, yaitu Give Me Faith oleh Elevation Worship dan Ku Bersyukur oleh Symphony Worship. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you, Lord. To soften my heart and break me apart, and I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. Say all I am is all I am. Your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will.
great. I'm broken inside. I give you my life. Oh, give me faith, oh God. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken
Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat FV Nation dimanapun Anda berada, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau menjaga, memelihara kami, sehingga tidak satupun dari kami yang sakit dan kami lemah, tapi kami semua dilindungi, kami sehat, dan kami tahu bahwa semua ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang menyediakan kebutuhan kami dan kami tidak kekurangan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13-14. Saya berikan judul Bersatu 714 atau Unite 714. Maksudnya Bersatu 714 ini diambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saya bacakan 2 Tawarik pasal 7 dari ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, firman yang tadi kita baca adalah kata-kata Raja Salomo setelah Raja Salomo membangun Bait Allah dan mentahbiskan Bait Allah di Yerusalem. Nah, Salomo telah membangun Bait Suci atau Bait Allah sehingga Tuhan dapat memiliki tempat permanen di Yerusalem, sama seperti ayahnya Raja Daud menginginkannya. Kita tahu, Bapak Ibu, ceritanya sebenarnya Raja Daud yang ingin membangun Bait Allah, tetapi Tuhan berkata bukan engkau yang membangun, tapi anakmu, keturunanmu yang akan membangun. Lalu di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 89 kita bisa lihat di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Daud ya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7, pasal 6, pasal 8, menceritakan tentang ketika Raja Daud sudah menang perang, dan dia sudah settled, dia sudah berhenti dari segala peperangan, dia bisa menikmati rumahnya, dia bisa menikmati damai sejahtera di negerinya dan memerintah sebagai raja. Lalu satu hari ketika dia duduk di dalam rumahnya, dia berkata, aku tinggal di rumah yang indah dari pohon aras, dari kayu pohon aras. Pohon arasnya adalah jati. Tapi hadirat Tuhan, tabut Tuhan masih di kemah. Lalu Tuhan menaruh dalam hatinya Daud untuk membangun Bait Allah supaya tabut Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak tinggal di kemah, tetapi tinggal di dalam bangunan. Nah, ketika Daud bermaksud demikian, Tuhan datang kepada Daud dan Tuhan berkata pada malam itu juga, Tuhan berkata, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang begitu besar, yang bertata di surga, langit, dan bumi ini tidak bisa memenuhi kemuliaannya Tuhan, tidak sanggup untuk menampung kemuliaannya Tuhan. Nah, bagaimana mungkin Tuhan mau berdiam di dalam rumah? Tapi kemudian Tuhan akhirnya mau juga menempati bait suci atau bait Allah yang bukan dibangun oleh Daud, tapi dibangun oleh Salomo, anaknya. Nah, ketika Salomo sudah membangun bait Allah ini, kemudian mendedikasikan bait Allah ini, disitulah dia berdoa tadi. Firman Tuhan yang berkata, bila mana aku menutup langit,
sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, lalu umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Salomo berdoa, kemudian kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa Salomo, dan Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang menaati perjanjiannya, dan menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah berubah, kasih-Nya yang teguh, yang setia kepada umat-Nya, kepada mereka yang berjalan di hadapan-Nya dengan sepenuh hati. Nah, mari kita lihat apa tanggapan Allah terhadap doa Salomo dan apa maknanya bagi kita pada hari ini di tengah-tengah suasana yang tidak menentu yang seperti Bapak Ibu Saudara kita masih alami sampai hari ini. Nah, yang pertama, Tuhan memanggil umat-Nya untuk berjalan sesuai dengan jalan-Nya. Tuhan memanggil umat-Nya untuk berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tadi kalau kita lihat atau kita dengarkan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku yang atasnya namaku disebut. Berarti nama Tuhan hanya disebut bagi orang Kristen, pengikut Kristus. Nama Tuhan disebut. Dan kalau orang Kristen ini berdoa, merendahkan diri, ketika ada kesesakan yang terjadi, ketika ada kekeringan yang terjadi, ketika ada belalang yang menghabiskan hasil bumi, dan ketika ada penyakit sampar, penyakit menular seperti yang kita alami pada hari ini, dan umatku atau umat Kristen yang nama Tuhan disebut atasnya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sepanjang sejarah kita pelajari dalam perjanjian lama, Tuhan telah membimbing mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan menjadi penyedia untuk mereka. Nah, Tuhan memilih bangsa Israel ini bukan karena jasa mereka, bukan karena kebaikan mereka, bukan juga karena apa yang mereka miliki atau apa yang mereka sudah lakukan. Semata-mata Tuhanlah yang memulai hubungan ikat janji atau kita sebut dengan covenant. Ikat janji atau covenant adalah ikat janji yang tidak bisa dibatalkan ketika satu pihak sudah membatalkan. Itu sebabnya Alkitab kita dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian antara Tuhan dengan umat-Nya. Nah, tadi saya katakan ikat janji atau covenant tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Meskipun satu pihak membatalkan, tapi di sini satu pihak yang lain, dalam hal ini Tuhan, dia tidak bisa membatalkan janjinya. Manusia, kita bisa membatalkan perjanjian kita dengan Tuhan. Manusia, kita bisa meninggalkan jalan Tuhan, firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa membatalkan janjinya, firman-Nya, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan mau kita sebagai umat-Nya juga berjalan sesuai dengan jalan-Nya, berjalan dengan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, Tuhanlah yang memilih mereka, Tuhan yang memilih kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita sudah lakukan, tetapi semata-mata karena Tuhan setia. Dia penuh kasih dan rahmat. Tuhanlah yang memulai hubungan ikat janji. Tuhanlah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk mengadakan covenant atau ikat janji dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan adalah penuh kasih dan setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dia setia. Nah, orang Israel membangun bait Allah waktu zamannya Salomo, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan mereka dengan Tuhan, dan Tuhan hidup di tengah-tengah mereka, dan mereka hidup dalam kebenaran firman-Nya sebagai umat perjanjiannya. Nah, apa artinya bagi kita berjalan dalam kebenaran-Nya dalam konteks hari ini? Demikian juga Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua untuk berjalan sesuai dengan jalan-Nya. Karena kitalah umat-Nya. Dikatakan tadi, nama Tuhan disebut atas kita. Kita disebut orang Kristen, artinya pengikut Kristus.
Tuhan mau kita mengikuti jalannya. Tuhan mau kita mengikuti firman-Nya. Nah, poin yang kedua, Tuhan mengizinkan suatu situasi atau keadaan agar umatnya berbalik atau bertobat kepada Dia. Kembali kita lihat teks referensi kita di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dikatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan suatu keadaan dalam kehidupan bangsa Israel waktu zaman itu. Ya, kalau kita baca contohnya di kitab Hakim-Hakim, ya, setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah settled, mereka sudah menempati tanah mereka, rumah mereka masing-masing. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bangsa Israel berubah setia. Mereka meninggalkan Allah, mereka berpaling dari Allah dan menyembah Allah-Allah lain. Nah, ketika mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah, disitulah terjadi kesesakan. Kita tahu bahwa setiap kali kita meninggalkan Tuhan, Tuhan mengizinkan suatu situasi dalam kehidupan kita agar kita berbalik atau kita bertobat kepada Dia. Tentu saja Bapak Ibu, saat-saat ini ketika kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya tidak mengatakan bahwa ini semua dari Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan situasi ini agar pada akhirnya kita bisa datang bertobat, merendahkan diri kita, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saya yakin Bapak Ibu, ketika kita stay at home, kita di rumah, ini pasti akan merubah cara kita beribadah juga. Ya, kita tidak beribadah dengan datang ke gereja pada satu hari Minggu berkumpul dengan saudara Kristen yang lain, tapi kita beribadah dari rumah. Disinilah kita diperhadapkan dengan ibadah yang sejati. Bahwa ibadah yang sejati bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di gereja, tapi kejadian pandemi COVID-19 ini akhirnya menyadarkan kita bahwa ibadah yang sejati adalah hubungan pribadi kita bersama Tuhan yang tidak dibatasi dengan tembok gereja. Dimanapun, kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum tadi dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, sebenarnya Salomo mengakui dan mengetahui keterbatasan bangsa Israel waktu itu. Raja Salomo tahu bahwa tidak mungkin bangsa Israel waktu itu atau manusia bisa menandingi kesetiaan Tuhan. Jadi dalam doanya, Raja Salomo mengajukan permohonan seperti tawar-menawar dengan Tuhan, agar Ia memperlihatkan belas kasihan dan mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 22 sampai 42. 2 Tawarik pasal 6 ayat 22 sampai 42. Kita tidak akan membaca semua, tapi saya akan hanya baca di ayat yang ke 23. Ya. Saya akan bacakan dari 2 Tawarik pasal 6. Saya akan bacakan dari ayat yang ke 27, ya. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik, yang harus mereka jalani. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu, yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Nah, ayat 28. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, penyakit menular, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, ayat 29, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini, di bait Allah yang dibangun oleh Salomo, dengan menadakan tangannya
karena mereka masing-masing mengenal tulanya dan penderitaannya sendiri. Ayat 30. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Jadi sebelum 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi adalah jawaban Tuhan bagi doanya Salomo, bagi permohonan Salomo. Tadi saya katakan Salomo tahu bahwa tidak mungkin manusia atau bangsa Israel pada waktu itu bisa hidup setia kepada Tuhan, sama seperti Tuhan. Jadi sebelum kejadian Salomo sudah berdoa, Tuhan, seandainya engkau memberikan sakit penyakit, kelaparan, kekeringan, tulah, penyakit sampar, ya, dan umatmu bertobat, berpaling, dan berdoa, menengadahkan tangannya, seorang maupun bersama-sama, maka kiranya engkau mendengarkan dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menjawab doa Salomo ini di 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi, dan Tuhan berkata bahwa Dia akan mengampuni umatnya. Ketika terjadi kelaparan, ketika terjadi kesesakan, ketika terjadi penderitaan, maka Tuhan akan melepaskan umatnya dari segala kesesakan dan penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita disesakkan, kita melihat penderitaan umat manusia. Di seluruh dunia 2 juta lebih orang yang sudah terinfeksi, dan kemudian ratusan ribu yang sudah meninggal. Kita melihat kesesakan terjadi di mana-mana, penderitaan terjadi di mana-mana. Kita bisa melihat berita-berita dari WhatsApp di negara-negara kayak Spanyol, kayak Italia. Mereka berdoa di jalan-jalan, mereka merendahkan diri mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari, saya berdoa agar kita menyadari bahwa semua ini Tuhan izinkan agar kita berbalik, agar kita bertobat kepada Dia. Tuhan mengizinkan suatu situasi atau keadaan agar umatnya berbalik, bertobat kepada Dia. Poin yang pertama tadi, Tuhan memanggil kita untuk berjalan sesuai dengan jalan. Ya. Poin yang kedua, Tuhan mengizinkan suatu situasi atau keadaan agar umatnya berbalik dan bertobat kepada Dia. Tuhan menjawab bahwa jika ada malapetaka, bencana, penyakit sampar atau penyakit menular datang ke negeri mereka, mereka dapat datang kepadanya dengan rendah hati, berdoa, dan mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat untuk berjalan dengan benar di hadapannya, maka Tuhan akan mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan nggak sama dengan manusia. Kita bisa ingkar janji, tapi Tuhan setia dalam janjinya. Dan Tuhan memiliki cinta kasih yang teguh, yang tidak pernah berubah. Tuhan selalu memanggil umatnya untuk datang kepadanya dan terus menjalin hubungan dengannya. Kitab Yoel pasal 2 ayat 13 menggambarkan karakteristik atau sifat Tuhan ini. Saya bacakan Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Sekarang ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Saya ulangi ayat yang ke-13, Yoel pasal 2 ayat 13. Tuhan berfirman, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya.
Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang digambarkan oleh Nabi Yoel ini persis sekali karakteristik dan sifat Tuhan sendiri ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa waktu itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini direkam di Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 7. Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu saudara sekalian di sini, ketika Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Musa, kita tahu ceritanya waktu itu Musa sudah capek memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang degil hatinya, yang selalu berbalik kepada Tuhan. Meskipun mereka melihat mujizat yang begitu luar biasa di Mesir, Alkitab mencatat tidak pernah ada manusia melihat mujizat yang Tuhan lakukan sedemikian rupa. Bapak Ibu bisa bayangkan, laut terbelah menjadi dua. Coba kita bisa bayangkan kita berdiri di pinggir pantai, dan kemudian laut itu terbelah dua, menyediakan jalan untuk diseberangi. Itu sesuatu yang tidak pernah ada, yang hanya dilihat oleh bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Tapi meskipun bangsa Israel ini melihat mujizat Tuhan sedemikian rupa, hati mereka tetap degil, hati mereka tetap keras, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat yang sedemikian rupa. Waktu mereka haus, Tuhan memberikan minuman, Tuhan memberikan air di padang belantara. Waktu mereka berkata, bisa nggak Tuhan menyediakan roti dan daging, Tuhan mengirimkan roti mana dan burung puyuh. Mereka tidak kekurangan hal yang baik. Kita berkata 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, kasut mereka, sepatu mereka tidak robek, dan baju mereka tidak robek. Tuhan begitu setia. Tapi pada kenyataannya, kesetiaan Tuhan tidak bisa merubah hati manusia. Kesetiaan Tuhan tidak bisa merubah hati manusia untuk juga setia kepada Dia. Dalam kenyataannya manusia selalu meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan suatu keadaan atau suatu situasi yang membuat manusia bisa berpaling kepada Dia. Persis kalau Bapak Ibu kita pelajari kitab Hakim-Hakim. Tadi saya sudah sempat singgung, Hakim-Hakim ini adalah satu kitab di mana ditulis ketika bangsa Israel sudah settled, sudah nyaman, mereka sudah menempati tanah mereka masing-masing, mereka membangun rumah mereka tinggal dengan damai sejahtera, mereka tidak kekurangan, mereka berkecukupan, tidak ada musuh yang menyerang mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kitab Hakim-Hakim dimulai mengatakan dengan mereka berbuat apa yang baik, apa yang jahat sesuai dengan keinginan mereka sendiri-sendiri. Dan kemudian mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Dan waktu mereka berbalik meninggalkan Tuhan, disitulah terjadi penindasan, disitulah terjadi penderitaan, disitulah terjadi kesesakan. Dan waktu mereka menderita, mereka sesak, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Kemudian ketika mereka bebas, mereka damai, mereka senang, mereka kenyang, mereka happy, mereka meninggalkan Tuhan lagi. Kemudian musuh menyerang lagi, mereka tersiksa lagi, mereka menderita, mereka sesat. Kemudian mereka bertobat, mereka berseru, Tuhan kirim lagi hakim, membebaskan mereka. Seterusnya seperti ini siklusnya. Murtad, tertindas, menderita, dan dibebaskan. Itulah tema sentral kitab Hakim-Hakim. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian juga kita umat manusia, kita umatnya Tuhan. Seringkali kita lebih banyak belajar ketika kita sulit daripada kita belajar ketika kita lagi happy. Maksudnya, waktu kita berkecukupan, kita baik-baik saja, kita tidak sakit, kita gembira, kita mengalami kemakmuran, ya seringkali kita meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita mulai sakit, ketika kita mulai berkekurangan, ketika kita mulai ditimpa masalah, mulai penderitaan, ada kesesakan terjadi, baru mencari Tuhan. Inilah sifat dasar manusia. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu saudara sekalian,
Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib mengambil tempat kita yang berdosa. Dan oleh karena kasih-Nya, sama seperti Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka punya, atau siapa mereka. Demikian juga Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan karena siapa kita atau apa yang kita sudah lakukan, tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Tadi dikatakan oleh Yoel, kalau kita berbalik kepada Tuhan, Dia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesalkan hukumannya. Kemudian tadi juga waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa, Tuhan juga menyebut dirinya penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Dan Dia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah saat yang Tuhan izinkan apa yang terjadi pada hari ini agar kita berbalik. Kita tidak pernah melihat penduduk dunia berhenti dari segala aktivitasnya dan di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Fungsi keluarga dikembalikan, hubungan antara ayah, ibu, papa, mama dengan anak-anaknya dipulihkan kembali, ada waktu kebersamaan. Biasanya kita tahu masing-masing punya jadwal, masing-masing punya kesibukan, makan siang atau makan malam, makan bersama aja Pak jarang. Tapi Tuhan izinkan semuanya ini agar keluarga dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan. Jadi kita mengucap syukur di tengah-tengah kesesakan ini, kita punya rumah, kita punya keluarga. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian yang sendiri atau saudara yang sendiri. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Meskipun secara fisik saudara mungkin merasa sendiri, tapi pada kenyataannya Tuhan ada bersama-sama saudara meskipun saudara tidak merasakan kehadirannya, tapi Tuhan ada. Poin yang ketiga, Tuhan memperlihatkan kesetiaannya kepada umatnya. Poin yang pertama tadi Tuhan mau memanggil umatnya untuk berjalan sesuai dengan jalannya, tapi kita tahu bahwa manusia tidak setia, manusia meninggalkan Tuhan. Lalu poin yang kedua, Tuhan mengizinkan suatu situasi atau keadaan agar umatnya berbalik atau bertobat kepada Dia. Dan waktu kita berbalik bertobat kepada Dia, Dia panjang sabar, Dia berlimpah kasih setia, dan Dia memberikan pengampunan kepada setiap kita yang berdosa. Nah, poin yang ketiga, Tuhan memperlihatkan kesetiaannya kepada umatnya. Dalam 2 Tawarik 7 bagi 14 tadi dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini Tuhan berjanji, Dia akan mendengar doa kita Bapak Ibu dan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita, memulihkan Indonesia, memulihkan bangsa-bangsa dari kesesakan, dari penderitaan, dari duka cita yang terjadi karena pandemi ini. Terlepas dari ketidaksetiaan bangsa Israel, Tuhan meyakinkan Salomo bahwa Dia adalah Allah yang akan terus setia untuk menggenapi perjanjiannya, yaitu janji kepada umatnya di jalan yang sama melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga percaya bahwa Tuhan meyakinkan umatnya kita semua pada hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya dalam hal kesetiaannya. Kita bisa tidak setia, tetapi Tuhan setia kepada perjanjiannya. Melalui Yesuslah, melalui Tuhan Yesuslah, kita yang awalnya bukan bagian dari umat Tuhan, sekarang kita dapat memiliki hubungan dengan Dia. Waktu kita merendahkan hati kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menunjukkan kesetiaannya. Dia akan mendengar doa kita, mengampuni dosa kita, dan memulihkan negeri kita. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Jemaat FB Nation berada, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di depan Tuhan. Mari kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan kita datang kepada Tuhan meminta belas kasihan
dan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengizinkan kesesakan yang terjadi, penderitaan yang terjadi, duka cita yang terjadi di bangsa-bangsa. Ada 210 negara yang terdampak, dan kami melihat tangisan, kesengsaraan, kehilangan, dan duka cita Tuhan di bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami tidak mengerti hikmat-Mu yang sempurna. Tapi yang kami tahu, bahwa Engkau Tuhan yang setia. Seperti janji firman-Mu, bahwa Engkau meneguhkan perjanjian-Mu kepada beribu-ribu keturunan. Bahwa Engkau berjanji untuk mendengarkan doa kami, umat-Mu Tuhan, yang nama-Mu disebut atas kami. Waktu kami merendahkan diri kami, waktu kami berbalik dari jalan kami yang jahat, waktu kami bertobat, Engkau berjanji untuk mendengarkan dari surga doa kami. Engkau berjanji untuk memulihkan negeri kami Tuhan dari kesesakan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, dalam penderitaan dan kesesakan kami berseru, kasihani kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dan kami berbalik dari jalan-jalan yang kami yang jahat. Dan belas kasihan-Mu yang hanya bisa menolong kami, umat manusia yang terhilang pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau percaya dan yakin dan percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu dan jalan-Mu dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melewati masa-masa kesesakan ini dan tampil sebagai pemenang. Oleh anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, kami akan dimampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang memampukan kami melewati kesesakan dan penderitaan ini dan tampil sebagai pemenang pada akhirnya. Oleh karena kasih-Mu kepada kami, seperti Engkau berfirman, firman-Mu, siapakah yang bisa memisahkan kasih kita dari Tuhan? Bukan penderitaan, bukan kesesakan, bukan kelaparan, bukan ketelanjangan, bukan satu apapun yang bisa memisahkan kasih kami, kasih Engkau dari kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Kalau Engkau rela mengorbankan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus pada kami, terlebih lagi Engkau akan membela kami Tuhan. Engkau akan mendengarkan doa kami dan memulihkan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu penutup, yaitu Give Me Faith.